Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi relasi, relasi inverse, dan komposisi relasi. Representasi relasi dibagi menjadi 4, yaitu diagram panah, tabel, matriks, dan graf berarah. Yang pertama, di sini ada representasi relasi dengan diagram panah. Contohnya di sini ada himpunan P 234 dan himpunan Q 248 9 15 48. Nah, relasi dari kedua himpunan tersebut adalah 2 dan 2, 2 dan 4, 2 dan 8, 3 dan 9 dan seterusnya. Nah, lalu di sini kita buat diagram panah, lalu kita sambung-sambungkan dengan pasangannya, yaitu 2 dengan 2, 2 dan 4, 2 dan 8 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama adalah daerah asal dan kolom kedua adalah daerah range atau daerah asli. Nah, contohnya itu sama seperti tadi, tinggal kita pasangkan saja 2 dan 2, 2 dan 4, 2 dan 8 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada representasi relasi dengan matrik. Misalkan R adalah relasi A1, A2, dan seterusnya sampai AM dan B, B1, B2, dan seterusnya hingga Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Nah, untuk yang A ini dia adalah himpunan pertama dan yang B ini adalah dia himpunan yang kedua. Nah, dalam hal ini MIJ sama dengan 1 apabila A dan B adalah anggota bilangan real dan 0 apabila A dan B itu bukan anggota bilangan real. Nah, di sini contohnya sama seperti tadi, yaitu himpunan P 234 dan himpunan Q-nya 2489 1548. Nah, relasinya sama, yaitu 2 dan 2, 2 dan 4, 2 dan 8 dan seterusnya. Nah, di sini tinggal kita lihat yang atas dia adalah himpunan Q dan yang untuk yang baris dia itu himpunan Q dan untuk kolom dia himpunan P. Jadi tinggal kita pasangkan 2 dan 2 kita beri nilai 1, 2 dan 4 kita beri nilai 1, 2 dan 8 kita beri nilai 1. Nah, di sini kan 2 dan 9 kan tidak berpasangan, jadi kita beri nilai 0 dan seterusnya. Lalu di sini ada representasi relasi dengan graf berarah, yaitu relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arch. Jika A dan B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A dan A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Nah, untuk contohnya misalkan R, A dan A, A dan B, B dan A, B dan C dan seterusnya adalah relasi himpunan A, B, C, D. R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Yang pertama A dan A, yaitu tadi sebutannya loop ya, jadi dia muter. Lalu A dan B, B dan A, B dan C, dan seterusnya hingga membentuk seperti yang ada di contoh. Selanjutnya yaitu relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan R inverse adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut, yaitu R inverse sama dengan B dan A sedemikian sehingga A dan B anggota bilangan real. Nah, di sini relasi inverse itu dibalik, yang tadinya A dan B dulu. Nah, di sini dia B dan A terlebih dahulu. Contohnya yaitu misalkan himpunan P 234 dan Q 248 9 15 kayak tadi. Jika kita didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan P dan Q anggota bilangan real, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh relasinya itu 2 dan 2, 2 dan 4, 2 dan 8 dan seterusnya. Nah, maka relasi inversenya adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi Q ke P dengan Q, P elemen R inverse. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka diperoleh 2, 2, 4 dan 2, 4 dan 4, 8 dan 2 dan seterusnya. Jadi tinggal dibalik saja. Lalu selanjutnya, jika M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R, maka M bisa dilihat di gambar. Maka matriks yang mempresentasikan relasi R inverse, misalkan N, diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M. Nah, yang tadinya dia berupa baris berubah jadi kolom. Jadi 11100 dia baris lalu diubah menjadi kolom. Selanjutnya yaitu komposisi relasi. Contohnya yaitu R relasi 1 dan 2, 1 dan 6, 2 dan 4, 3 dan 4, 3 dan 6, dan 3 dan 8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8, dan S adalah
2U, 4 dan S, 4 dan T, 6 dan T, 8 dan U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan S, T, U. Nah, maka komposisi relasi R dan S adalah S komposisi R sama dengan 1 dan U. Kenapa dia 1 dan U? Karena yang pertama di sini 1 pasangannya 2 dan 2 pasangannya dengan U. Jadi 1 dan U, lalu 1 berpasangan dengan 6 dan 6 berpasangan dengan T, maka 1T dan seterusnya. Nah, contohnya jika kita buat diagram panah maka akan menjadi seperti ini. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai relasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.